Selamat datang di channel Tirta Musitama bersama saya Profesor Tirta Musitama. Di channel ini kita akan membahas tentang tips sukses belajar di perguruan tinggi. Tapi kali ini segmen 5 menit ber-HI, 5 menit mengkaji hubungan internasional. Ya, kenapa? Karena saya juga keahlian saya di hubungan internasional selain dengan bisnis internasional. Tentu karena saya punya pandangan, punya filosofi bahwa hubungan internasional harus bisa membumi, dirasakan untuk kesejahteraan kepentingan masyarakat. Nah, kali ini dalam konteks itu, nanti malam kalau teman-teman lagi melihat video ini sebelum debat capres nanti malam ya, nanti malam itu debat capres ketiga yang akan membahas topik-topik khusus terkait dengan hubungan internasional. Nah, khususnya kita akan bahas nih, gimana kira-kira atau memprediksikan ya, atau membahas apa yang sebaiknya nanti didiskusikan atau diperdebatkan oleh calon presiden kita ya, siapapun yang nanti akan memimpin Indonesia. Nah, debat capres untuk topik, kali ini itu menyangkut beberapa hal ya. Sudah ada penambahan ya, pengayaan materinya. Sebelumnya, membahas tentang pertahanan keamanan, hubungan internasional pun sudah kemudian dipecah lagi menjadi lebih banyak, isu-isu globalisasi, geopolitik dan, politik luar negeri. Karena sebelum itu topiknya hanya berkisar tentang pertahanan keamanan dan hubungan internasional ya mungkin secara luas. Nah, ini sebenarnya membawa pada diskusi kita tentang ya, topik-topik hubungan internasional antara isu-isu konvensional melawan atau berhadapan dengan isu-isu non konvensional. Apa itu? Isu-isu konvensional ya biasanya kita berdiskusi kalau dalam hubungan internasional itu pertahanan keamanan ya, aspek-aspek security, kita bicara tentang politik luar negeri dan juga geopolitik. Artinya di sini ya, biasanya kalau orang yang percaya, orang yang yakin bahwa dalam hubungan internasional yang paling penting adalah aspek keamanan, yang yakin banget sama perspektif realis gitu ya, itu bahasnya adalah aspek security. Aspek Ankam, aspek pertahanan dan tentunya dalam konteks ini adalah membahas tentang militer. Makanya perdebatannya soal berapa kekuatan militer kita, peralatan apa saja yang kita miliki, apakah strateginya, negara kita begitu luasnya tapi kemudian peralatan militer kita, sangat minim ya, isu pembelian alat-alat, apa namanya, militer dari suatu negara tertentu dan lain-lain sebagainya yang ditunda, lah sangat complicated. Tapi ya, apa kemudian kita membahas tentang isu-isu di luar itu ya, isu-isu yang berikutnya adalah isu non konvensional. Isu non konvensional ini, ya untungnya dimasukkan ya membahas tentang globalisasi. Karena globalisasi ini menyangkut banyak hal. Ada aspek-aspek ekonomi, di dalamnya ada bisnis, ada perdagangan, ada finansial juga, ada investasi. Jadi walaupun pada debat kedua sudah membahas tentang persoalan-persoalan ekonomi dan di sana juga sedikit dibahas tentang diplomasi walaupun singkat gitu ya, tentang ekonomi dan perdagangan internasional, tapi pada malam hari ini, pada debat ketiga capres ini, saya sangat berharap bahwa para panelis yang terpilih itu juga memasukkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana upaya-upaya diplomasi, diplomasi bidang ekonomi, ya, bidang finansial, bidang investasi, sehingga bisa benar-benar memenuhi kepentingan rakyat, kebutuhan masyarakat. Nah, tidak hanya soal ekonomi, karena bicara soal teknologi, ya, ada bicara soal artificial intelligence ya, bisa soal cyber security, luar biasa bisa masuk ke mana-mana topik itu. Jadi kita tidak boleh secara parsial ya, membahas aspek hubungan internasional hanya dari satu isu-isu atau perspektif yang sangat kecil atau sangat apa namanya spesifik tanpa mengajak atau tanpa melibatkan isu-isu yang lain. Mestinya soal transportasi juga, aspek human security, ya aspek bagaimana perlindungan terhadap pekerja migran, bagaimana soal hak asasi manusia, bagaimana para etnis Rohingya yang kemudian terdampar di Aceh, hal seperti itu yang mestinya nanti juga akan dibahas. Belum lagi kita menambah soal media. Jadi media juga sangat penting, itu adalah bagian dari hubungan internasional. Bagaimana juga perspektif media mempengaruhi tidak hanya kekuatan modal, tetapi juga bagaimana keterkaitan dengan kepentingan regional maupun global. Nah, jadi
perdebatan tidak boleh hanya terjebak pada persoalan-persoalan high politics saja. Security, pertahanan keamanan, bukan itu tidak penting ya kan, itu sangat penting ya. Karena sekali lagi perdebatannya apakah high politics ya, security hankam itu mempengaruhi aspek ekonomi, aspek bisnis, aspek investasi, aspek human security atau sebaliknya, atau dua-duanya saling mempengaruhi. Nah, perdebatannya ini yang tentu sangat menarik dan sangat penting untuk dibahas. Nah, perdebatan mestinya juga harus masuk ke isu-isu yang real yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, karena kita tahu ya, kalau kita ngomongin hubungan internasional biasanya kan sangat mengawang-awang ya, sangat ngomongin internasional, ngomongin di dunia lain, negara lain, tapi apa manfaatnya buat masyarakat? Nah, ini para kandidat capres harus bisa kemudian mengaitkan itu. HI penting ya, kita hebat sekali dalam keketuaan G20, dengan keketuaan kita ASEAN yang dua-duanya sukses, tapi kemudian bagaimana itu juga dirasakan oleh masyarakat. Nah, contoh-contoh ya, misalnya gimana diplomasi ekonomi soal hilirisasi sumber daya alam. Nah, kebijakan hilirisasi nikel, tembaga, bauksit nggak mungkin berdiri sendiri tanpa didukung oleh diplomasi ekonomi yang kuat. Baik itu dilakukan oleh Menteri Investasi, oleh BKPM, oleh Menko Maritim Invest maupun oleh Kementerian Luar Negeri. Nah, hal ini kan konkret ya, yang kemudian apa, bagaimana mengaitkan dengan masyarakat sekitar, di sekitar tambang itu. Nah, juga pelaku bisnis yang bikin smelter, siapa yang bisa bikin smelter? Apakah investor dalam negeri, apakah investor asing? Kalaupun juga mereka dua-duanya bisa melakukan joint venture misalnya, bagaimana menumbuhkan para pengusaha-pengusaha lokal, pengusaha-pengusaha nasional baru, selain juga investor asing itu merasa nyaman berinvestasi di Indonesia. Nah, ini kan nggak mungkin kalau dibahas di luar topik HI gitu maksud saya, di luar topik globalisasi, karena di bidang perdebatan ekonomi internasional kemarin jauh tidak menyangkut ini. Nah, semoga ya ini bisa akan kita bahas juga, akan kita dengar nanti malam. Kemudian diplomasi energi baru terbarukan. Contoh saja ya, tentang misalnya palm oil ya, kelapa sawit. Gimana kekuatan negara-negara Eropa, Uni Eropa yang terus melakukan penetrasi yang seolah-olah terus menghambat agar kita, ya komoditas kelapa sawit kita tidak bisa masuk ke pasar Eropa. Ataupun itu dibutuhkan diplomasi. Jadi sangat penting dari kementerian-kementerian terkait yang sangat memiliki pemahaman kompetensi teknis itu harus mendukung sama-sama punya strategi di Kementerian Luar Negeri untuk melakukan diplomasi di ranah regional maupun internasional. Nah, itu contoh ya. Hal lain lagi apa, Prof? Ada lagi dong, diplomasi kemanusiaan. Wah, luar biasa kan. Negara harus hadir ya. Dalam 10 tahun terakhir ini pemerintahan Jokowi ini juga mengedepankan itu, terutama untuk membela pekerja migran kita yang ada di seluruh dunia. Mereka pejuang-pejuang devisa ya, yang kita harus punya diplomasi khusus yang kita berikan servis yang luar biasa kepada mereka. Ya, yang berani berjibaku kemudian di luar negeri untuk mencari nafkah. Dan itu harus jadi semacam ya duta-duta kita gitu ya. Kita hormati mereka karena mereka membantu ya remittance mereka, membantu pengiriman uang mereka ke keluarganya di Indonesia luar biasa dan menjadikan keluarga mereka menjadi hidup lebih sejahtera. Namun di sisi-sisi lain kalau ada persoalan-persoalan yang terkait dengan pekerja migran di luar negeri, kita harus bisa membantu dan mengantisipasi. Dan sejauh ini Kementerian Luar Negeri melakukan dengan baik. Nah, untuk itu apa yang perlu dibutuhkan ya? Kita harus sekali lagi perdebatan capres ini terkait dengan isu hankam, HI, geopolitik ini bisa mendefinisikan kepentingan nasional yang jelas. Nah, apa sih mau kita gitu ya? Kepentingan kita tuh apa? Kepentingan nasional itu berdiri di atas kepentingan individu, di atas kepentingan kelompok. Nah, apakah para capres ini berhasil nanti mengakomodasikan atau bahkan mengagregasikan berbagai kepentingan yang ada, yang sangat kompleks di Indonesia ini menjadi sebuah kepentingan nasional. Ini tantangan ya, dan kita melihat bagaimana visi misi mereka bertiga nanti. Kemudian yang paling penting juga yang selalu saya katakan dalam berbagai kesempatan adalah bagaimana Indonesia itu memanfaatkan surplus diplomasi kita. Surplus diplomasi Indonesia di ranah regional maupun global. Kita berhasil menjadi ketua G20, kita berhasil menjadi ketua ASEAN tahun lalu. Bagaimana itu?
bermanfaat buat kita. Dan sejauh ini alhamdulillah ya sudah ada hal-hal yang bisa dicapai. Misalnya dalam hilirisasi misalnya ya, kebetulan di bidang yang saya, sedikit terlibat di kaitan itu dan juga tentu di bidang-bidang yang lain, ya. Nah, seperti ini ya, memanfaatkan surplus diplomasi di eksternal itu harus dikapitalisasi, harus bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan para capres mestinya juga harus bisa untuk memanfaatkan ini untuk menciptakan stabilitas politik ekonomi di dalam negeri. Nah, kemudian apa dong kalau gitu Prof Tirta yang harus dilakukan? Tentu rekonseptualisasi, memaknai kembali politik luar negeri bebas aktif itu menjadi sangat penting, ya. Yang tidak hanya bebas aktif tapi lebih proaktif ya, atau saya lebih suka mengatakan sekarang ini mungkin politik luar negeri bebas aktif yang transformatif. Bagaimana bisa semakin membawa perubahan, ya tidak netral, tidak berdiri ya kita tidak semata-mata netral begitu maksud saya, mohon maaf ya. Kita tidak berdiri di salah satu sisi kelompok-kelompok negara dan itu sudah kita buktikan dengan kepemimpinan kita secara global maupun regional, tetapi yang perlu kita dorongkan adalah sejauh mana ketika kita memimpin, apa kita bisa melakukan transformasi di level regional, katakanlah ASEAN maupun bahkan di global. Nah, ini penting ya kapasitas seorang, kepala negara, kepala pemerintahan harus mampu memimpin Indonesia di level internasional maupun di level, regional untuk membawa dunia ini bertransformasi. Nah, ini hal yang menurut saya menjadikan sangat penting. Untuk itu, satu hal yang saya usulkan adalah bagaimana Kementerian Luar Negeri yang menjadi pemimpin orkestrasi berbagai macam kepentingan domestik yang sangat banyak, sangat kompleks, yang diwakili oleh kompetensi-kompetensi, kekuatan-kekuatan, di antara kementerian-kementerian yang ada, tetapi ketika melakukan diplomasi di level regional maupun global, itu dilakukan secara smooth. Ya, tentu saat ini saya harus acungin jempol Ibu Menteri Luar Negeri, jajaran duta besar, dan jajaran semua para diplomat di Kementerian Luar Negeri dengan berbagai levelnya telah melakukan hal yang sangat luar biasa. Untuk itu, bagaimana kepemimpinan berikutnya bisa menjadikan ini lokomotif, bisa mendorong semuanya. Perlukah dilakukan inovasi strategis, inovasi kelembagaan, bagaimana mengatur ulang kelembagaan Kementerian Luar Negeri ini dengan kementerian-kementerian yang lain sesuai dengan strateginya. Saya percaya Indonesia punya target yang hebat menjadi Indonesia emas juga 2045, tetapi harus diikuti dengan inovasi kelembagaan yang merupakan suatu perwujudan dari pencapaian strategis. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semuanya, buat para pemerhati debat hubungan internasional dan isu pertahanan malam nanti di debat ketiga capres. Tapi kalaupun Anda melihat menyaksikan ini setelah debat capres, tidak masalah untuk edukasi kita ya. Sebagai akademisi, sebagai intelektual, saya selalu berpedoman, berpegangan bagaimana bisa merasakan kegelisahan masyarakat, kegelisahan, di dalam kelompok-kelompok masyarakat ya, yang kira-kira harus disuarakan oleh kalangan akademisi sehingga didengar oleh para pemangku kepentingan, para pengambil kebijakan, ya, pembuat undang-undang, sehingga kepentingan-kepentingan mereka akhirnya bisa menjadi kepentingan nasional. Terima kasih banyak ya, tanpa berpretensi menggurui, saya hanya berbagi sebagai ekspertis bidang saya hubungan internasional dan tentu kita mengharapkan debat capres, topik pertahanan, hubungan internasional nanti malam menarik ya dan kita akan diskusikan, saya akan buat materi lagi setelah debat nanti berlangsung. Terima kasih banyak, sukses buat kita semua, sukses buat Indonesia, siapapun pemimpin Indonesia yang akan memimpin di tahun 2024-2029 nanti. Jangan lupa ya, ini kalau Anda harus support channel saya ya, silahkan subscribe dan like dan bagikan. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Banyak sekali materi-materi lain terkait dengan penelitian, sukses di perguruan tinggi, tapi secara ekspertis saya di bisnis internasional dan hubungan internasional, saya akan selalu berbagi dengan Anda semua. Terima kasih banyak, sukses buat kita semua. Jangan lupa ya, gunakan hak pilih kita untuk menentukan masa depan bangsa. Terima kasih banyak.